Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan struktur tubuh yang merupakan perubahan yang berkaitan dengan perubahan fisik dan ukuran tubuh. Pertumbuhan juga dikatakan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif karena dapat diukur menggunakan alat ukur. Pertumbuhan dikatakan perubahan fisiologi karena hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Contoh dari pertumbuhan itu sendiri yaitu perubahan tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, dan ukuran gigi. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi tidaknya organ tubuh. Perkembangan berkaitan dengan bertambahnya fungsi otak menuju ke arah kedewasaan, yaitu bertambahnya kemampuan atau skill. Perkembangan terlihat pada peningkatan kompleksitas atau lebih rumit karena terjadi perubahan pada jasmani dan rohani. Contoh dari perkembangan adalah perkembangan emosi, intelektual, tingkah laku, dan lain-lain. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang pertama berkaitan dengan perubahan fisik, bersifat kuantitatif, perubahan fisiologi, pertumbuhan jasmani, berkaitan dengan struktur tubuh. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan berfungsi tidaknya organ tubuh, bersifat kualitatif, terjadi perubahan jasmani dan rohani, perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama bersifat unik. Anak usia dini dikatakan unik karena setiap anak berbeda satu sama lain. Mereka memiliki bawaan, ciri, minat, kesukaan, dan latar belakang yang berbeda. Yang kedua bersifat egosentris. Anak usia dini cenderung melihat atau memandang sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa semua benda yang diinginkannya adalah miliknya. Yang ketiga, berada pada masa potensial. Anak usia dini dikatakan berada dalam masa golden age atau masa yang paling potensial untuk belajar dan berkembang. Kemudian, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat sehingga mereka tidak bosan bertanya mengenai segala sesuatu yang mereka lihat. Yang kelima, bersifat aktif dan energik. Mereka selalu bergerak dan tidak bisa diam kecuali saat sedang tertidur. Kemudian, memiliki imajinasi yang tinggi dan fantasi yang tinggi. Anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang sangat tinggi, sehingga terkadang orang dewasa menganggapnya sebagai pembohong atau suka membual. Anak memiliki dunianya sendiri, berbeda dengan orang dewasa, sehingga mereka tertarik dengan hal-hal imajinatif dan kaya dengan fantasi. Kemudian ceroboh dan kurang perhatian. Anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan yang mereka lakukan. Jika ia ingin melakukan sesuatu, maka ia akan melakukannya. Kemudian memiliki rentan perhatian yang pendek. Anak usia dini memiliki rentan perhatian yang pendek, sehingga tidak bisa diam atau sulit diajak fokus. Ia cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan satu ke kegiatan lainnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor bawaan atau gen yang normal dan patogenik serta proses kehamilan, baik nutrisi, penyakit, obat, polusi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal meliputi asupan gizi, penyakit yang diderita, kualitas pengasuhan, dan kondisi lingkungan keluarga. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan yang dialami oleh manusia melalui proses yang teratur, memiliki sifat yang saling berurutan, rapi, dan kontinu. Yang kedua, proses perkembangan pada manusia mengikuti pola tumbuh kembang yang sama. Yang ketiga, perkembangan terjadi melalui urutan setiap tahap yang dapat diprediksi, walaupun waktu munculnya lama dan efek setiap tahap bervariasi pada setiap individu. Yang keempat, proses perkembangan peran belajar dapat membantu atau mengganggu proses maturasi. Hal itu bergantung pada apa yang dipelajari. Yang kelima, proses perkembangan yang terjadi memiliki karakteristik yang berbeda atau memiliki
kekhasan sendiri pada setiap tahapan perkembangan. Yang keenam, perkembangan yang terjadi setiap tahapannya merupakan suatu proses yang never ending proses. Maksudnya yaitu proses tersebut tidak akan berhenti sampai seseorang meninggal. Kemudian, prinsip perkembangan bersifat cephalocaudal, yaitu dimulai dari kepala menuju kaki. Kemudian, prinsip perkembangan berprinsip proksimoditas. Maksudnya yaitu perkembangan dimulai dari tengah tubuh atau senter, kemudian ke samping atau sisi tubuh. Perkembangan berlangsung mulai dari yang sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks. Perkembangan terjadi secara diferensiasi. Kemudian, selama masa perkembangan, terdapat masa-masa kritis. Yang terakhir, kecepatan tumbuh kembang tidak sama pada setiap fase perkembangan.